Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Analisis Real Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 UNES akan menyampaikan beberapa teorema beserta pembuktiannya yang berasal dari Capture 1, 2, dan 3 buku Introduction to Real Analysis 4th edition oleh Robert G. Purple dan Donald R. Shepard. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lutfi Handayani dengan NIM 4101422124. Yang kedua, Kristiana Kusuma Dewi dengan NIM 4101422129. Dan yang terakhir, Sofiatul Afiyah dengan NIM 4101422136. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Afiyah dengan NIM 4101422136 akan menyampaikan teorema mengenai induksi matematika dari teorema 1.2.2. Bunyi dari teorema 1.2.2 adalah misalkan S adalah himpunan bagian dari N yang memiliki dua sifat. Pertama, angka 1 anggota S. Yang kedua adalah untuk setiap K anggota N, maka K plus 1 anggota S. Maka dipunyai S sama dengan N. Buktinya, misalkan S tidak sama dengan N, maka ketika N kurangi S bukan merupakan himpunan kosong, sehingga menurut WOP atau teorema 1.2.1, N kurangi S memiliki elemen terkecil, sebut saja dengan M. Kita lihat bahwa 1 anggota S, sehingga dapat disimpulkan bahwa M tidak sama dengan 1, maka M lebih dari 1 karena M adalah bilangan asli. Berdasarkan sifat bilangan asli didapatkan M kurangi 1 anggota N. Karena N kurangi 1 kurang dari M dan M merupakan elemen terkecil, maka M kurangi 1 anggota S. Lalu berdasarkan sifat S, jika K anggota S, maka K plus 1 anggota S. Kembali ke M-1 anggota S, maka M-1 plus 1 sama dengan M anggota S. Yang mana kontradiksi dengan N kurangi S sama dengan M. Jadi, N kurangi S adalah himpunan kosong, maka S sama dengan N. Prinsip induksi matematika sering disampaikan dalam kerangka pernyataan tentang bilangan asli. Jika Pn adalah pernyataan bermakna tentang N anggota N, maka Pn mungkin benar untuk beberapa nilai N dan salah untuk nilai lainnya. Misalnya, jika P11 adalah pernyataan N kuadrat sama dengan N, maka P11 benar, sedangkan P1N salah untuk semua N lebih dari 1. Sedangkan sebaliknya, jika P2N adalah pernyataan N kuadrat lebih dari N, maka P21 salah, sedangkan P2N benar untuk semua N lebih dari 1. Kesimpulannya, selain diformulasikan seperti yang sebelumnya, prinsip induksi matematika juga dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Untuk setiap K anggota N, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan tentang N apabila pertama P1 benar, dan kedua untuk setiap K anggota N jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Maka Pn benar untuk setiap N anggota bilangan asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiana Kusuma Dewi dengan NIM 4101422129 akan menerangkan teorema 2.2.2. Teorema tersebut memiliki 4 poin. Pada teorema 2.2.2 poin A berbunyi mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk setiap AB anggota bilangan real. Teorema 2.2.2 poin B berbunyi mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk setiap A anggota bilangan real. Teorema 2.2.2 poin C berbunyi jika C lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari sama dengan minus C dan kurang dari sama dengan C. Teorema 2.2.2 poin D berbunyi A lebih dari sama dengan minus mutlak A dan kurang dari sama dengan mutlak A untuk setiap A anggota bilangan real. Pada pembuktian 2.2.2 poin A,
Bila A atau B bernilai 0, maka mutlak AB sama dengan 0 dan mutlak A dikali mutlak B sama dengan 0. Di sini kita mendapati 4 kasus. Kasus yang pertama, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka A dikali B akan lebih dari 0. Mutlak A, B sama dengan A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B menurut definisi. Pada kasus yang kedua, jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka A dikali B akan kurang dari 0, akibat dari 2.1.11. Mutlak A, B sama dengan minus A dikali B menurut definisi, sama dengan minus 1 dikali A dikali B. Terdapat dari soal 1C exercise 2.1, sama dengan A dikali min 1 dikali B menurut sifat komutatif perkalian, sama dengan A dikali minus B menurut soal 1C exercise 2.1, sama dengan mutlak A dikali mutlak B menurut definisi. Pada kasus yang ketiga, jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka A dikali B akan kurang dari 0 akibat dari 2.1.11. Mutlak AB sama dengan minus A dikali B menurut definisi, sama dengan minus A dikali B, yaitu dari asosiatif perkalian, dan sama dengan mutlak A dikali mutlak B menurut definisi. Pada kasus yang keempat, jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka A dikali B akan lebih dari 0. Mutlak AB sama dengan A dikali B menurut definisi, sama dengan 1 dikali A dikali B, yaitu dari identitas perkalian, sama dengan minus 1 dikali minus 1 dikali A dikali B menurut soal 1D exercise 2.1, sama dengan minus 1A dikali minus 1B, yaitu sifat komutatif perkalian, dan sama dengan minus A dikali minus B, yaitu dari soal 1C exercise 2.1, dan sama dengan mutlak A dikali mutlak B, yaitu dari definisi. Selanjutnya pada pembuktian 2.2.2 poin B yang berbunyi mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk setiap A anggota bilangan real. Karena A kuadrat lebih dari sama dengan 0, maka A kuadrat sama dengan mutlak A dikuadratkan menurut definisi, sama dengan mutlak A dikali A, sama dengan mutlak A dikali mutlak A, yaitu dari teorema 2.2.2 poin A, sama dengan mutlak A dikuadratkan, dan sama dengan A kuadrat menurut definisi. Pada pembuktian teorema 2.2.2 poin C, jika C lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari sama dengan minus C dan kurang dari sama dengan C. Kita akan buktikan ke arah kanan. Jika mutlak A kurang dari sama dengan C, maka C lebih dari sama dengan A dan minus A akan kurang dari sama dengan C menurut definisi. Karena minus A kurang dari sama dengan C sama dengan A lebih dari sama dengan minus C, yaitu dari sifat bilangan real, maka akan ekuivalen dengan A lebih dari sama dengan minus C dan kurang dari sama dengan C. Kemudian pembuktian ke arah kirinya, jika A lebih dari sama dengan minus C dan kurang dari sama dengan C, maka A kurang dari sama dengan C dan minus A kurang dari sama dengan C akan ekuivalen dengan mutlak A kurang dari sama dengan C. Pembuktian teorema 2.2.2 poin D yang berbunyi A lebih dari sama dengan minus mutlak A dan kurang dari sama dengan mutlak A untuk setiap A anggota bilangan real. Kita ambil C sama dengan mutlak A dan kita akan masukkan ke dalam teorema 2.2.2 poin C. C lebih dari sama dengan mutlak A akan ekuivalen dengan A lebih dari sama dengan minus C
dan kurang dari sama dengan C dalam teorema 2.2.2 poin C. Lalu mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A akan ekuivalen dengan A lebih dari minus mutlak A dan kurang dari sama dengan mutlak A. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Lutfi Handayani dengan NIM 4101 422124 akan melanjutkan menjelaskan teorema 3.3.2 mengenai teorema konvergensi monoton. Barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisan ini terbatas. Lebih lanjut, yang pertama, bila X sama dengan Xn barisan tak turun dan terbatas, maka lim Xn adalah supremum Xn di mana n elemen bilangan asli. Yang kedua, bila Y sama dengan Yn barisan tak naik dan terbatas, maka limit Yn adalah infimum Yn di mana n elemen bilangan asli. Dari teorema 3.2.2 diketahui bahwa barisan konvergen pasti terbatas. Namun bagaimana jika sebaliknya, barisan terbatas apakah selalu konvergen? Jawabannya tidak, tetapi barisan yang terbatas dan monoton akan konvergen jika X-nya tak turun atau tak naik. Atau dikatakan X-nya monoton. Selanjutnya, pembuktian teorema 3.3.2 yang A. Kasus 1 di mana X sama dengan Xn adalah barisan tak turun. Karena X dibatasi, maka terdapat M elemen bilangan real, sedemikian sehingga Xn kurang dari M untuk semua N elemen bilangan asli. Berdasarkan sifat kelengkapan bilangan real 2.3.6, supremum X star, di mana supremum X star ini supremum Xn, di mana N elemen bilangan asli ada di R. Akan ditunjukkan bahwa X star ini adalah limit Xn. Pertama-tama diberikan epsilon lebih dari 0, maka X star dikurangi epsilon bukan batas atas. Karena X star sendiri adalah batas atas paling kecil, jadi jika X star dikurangi epsilon bukan batas atas lagi. Kemudian terdapat XK, sehingga X star dikurangi epsilon ini selalu kurang dari XK. Karena XK barisan tak turun, maka jelas XK kurang dari sama dengan Xn untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K. Pertidaksamaan ini dapat ditulis X star dikurangi epsilon kurang dari XK, kurang dari sama dengan Xn, kurang dari sama dengan X star, kurang dari X star plus epsilon untuk semua N lebih dari sama dengan K. Kemudian kita dapat tulis menjadi X star dikurangi epsilon, kurang dari Xn, kurang dari X star plus epsilon. Kemudian kita kurangkan semuanya dengan X star, diperoleh min epsilon kurang dari Xn, min X star kurang dari epsilon. Dari teorema 2.2.2c, diperoleh mutlak Xn kurangi X star, kurang dari epsilon untuk semua N lebih dari sama dengan K. Karena epsilon sebarang, maka dapat disimpulkan bahwa Xn konvergen ke X star. Selanjutnya teorema 3.3.2 yang B. Bila Y sama dengan Yn barisan terbatas tak naik, atau barisan terbatas turun, maka jelaslah X sama dengan negatif Y sama dengan negatif Yn barisan terbatas tak turun. Dari A diperoleh limit X adalah supremum min Yn, di mana N elemen bilangan asli. Nah, di lain pihak, dengan teorema 3.2.3a, limit X itu sama dengan negatif limit Y. Sedangkan dari latihan 2.4.4b, kita mempunyai supremum min Yn, di mana N itu elemen bilangan asli, adalah negatif infimum Yn, di mana N bilangan asli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa limit Y sama dengan negatif limit X sama dengan infimum Yn di mana N elemen bilangan asli. Jadi terbukti apabila Yn barisan tak naik, maka akan konvergen ke infimum Yn itu sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.